Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Sya'bani dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ulangan akhir semester yang diuji oleh Bapak Novi Dian Natasya dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, di mana ada 4 pertanyaan. Saya akan jawab satu persatu. Yang pertama, beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP/IP. Yang pertama adalah dalam komunikasi dua atau lebih perangkat jaringan atau end service memerlukan standar yang saling dimengerti oleh satu dengan yang lain, seperti sebuah bahasa bagi kita manusia agar dapat berkomunikasi dengan baik antar sesama manusia. Dalam sebuah jaringan, istilahnya disebut sebagai protokol. Nah, TCP ini merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Nah, kedua protokol ini dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. Nah, TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network yang terhubung ke internet. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Nah, subnetting adalah sebuah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting bisa juga disebutkan sebagai teknik yang mengizinkan para administrator untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Contohnya saja di mana untuk menemukan rumus IP, yaitu 2N lebih besar daripada host. Jadi karena maksimal 30 host, maka kita buat 2N lebih besar sama dengan 30 host. Nah, di sini kita buat nilai N sama dengan 5. Jadi karena 2 pangkat 5 sama dengan 32 gitu. Jadi 32 lebih besar sama dengan dari 30. Karena N sama dengan 5, maka digunakan untuk menentukan jumlah biner yang bernilai 0 dihitung dari okter keempat dimulai dari kanan. Kemudian hitung biner yang bernilai 1 pada oktet keempat. Jadi ada sebuah oktetnya dimulai dari 1111111.111111.110000. Jadi 111 di titik terakhir adalah 111000000. Jadi kosongnya ada 5. Selanjutnya maka bisa didapatkan dari oktet itu menjadi 111 128 ditambah 64 ditambah 32 sama dengan 224. Jadi yang didapat dari hasil tersebut yaitu subnet masknya adalah 255.255.254. Nah, selanjutnya kita menentukan IP yang valid dari rumus yang tadi. Kita ubah lagi menjadi rumus untuk menemukan IP 2 pangkat N dikurang 2 lebih besar daripada host. Nah, jadi kita buat tadi nilai N nya sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 5 dikurang 2 besar sama dengan 30 host atau 32. Jadi dari hasil di atas didapatkan jumlah IP yang berjumlah 30 host di setiap kelompok. Jadi dari kelompok 1 ada IP dari 0 sampai 31. Selanjutnya dari kelompok kedua ada 32 sampai 63. Kelompok ketiga ada IP 64 sampai 95. Ada IP kelompok 4 dengan IP 96 sampai 127, ada kelompok 5 128 hingga 159 dan seterusnya hingga ada 8 kelompok yang sampai dengan IP 255. Nah, contoh penggunaan IP untuk kelompok 1
adalah IP dimulai dari angka 1. Jadi dengan IP address dari 192.168.100.1 dan subnetnya adalah 255.255.225.224 hingga ke IP 31 seperti itu. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh penggunaan IP untuk kelompok 4. Jadi kelompok 8. Jadi ada di IP address 192.168.100.225 hingga selanjutnya, dan subnetnya sama 255.255.225.224. Nah, saya akan masuk lagi ke soal nomor 3, yaitu beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik definisi maupun karakteristik cloud computing. Nah, cloud computing ini didefinisikan oleh NIST adalah sebuah model kenyamanan atau akses jaringan on demand untuk menyatukan pengaturan konfigurasi sumber daya seperti jaringan, server, media penyimpanan yang dapat dengan cepat ditetapkan dan dirilis dengan usaha manajemen yang minimal atau interaksi dengan penyedia layanan. Nah, karakteristik cloud computing ini ada beberapa karakteristik, diantaranya adalah resource pooling atau sumber daya komputasi seperti storage, CPU, memori, network bandwidth, dan sebagainya yang dikumpulkan oleh penyedia layanan atau service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya adalah broad network access. Jadi adalah kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat 2 jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat. Selanjutnya ada karakteristik yaitu measure service. Tersedia layanan ini untuk mengoptimasi, memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini, kita bisa melihat beberapa resource komputasi yang telah dipakai, gitu, seperti bandwidth, storage, processing, dan jumlah penggunanya, dan lain-lain. Selanjutnya ada rapid elasticity. Jadi adalah kapabilitas dari layanan cloud provider yang bisa dipakai oleh cloud consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Dan karakteristik selanjutnya ada self-service cloud, bisa mengkonfigurasi secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Kita lanjut lagi ke soal yang keempat, yaitu jelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun sebuah firewall. Langkah-langkahnya ada, yang pertama mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki, mengetahui bentuk jaringan yang dimiliki, khususnya topologi yang digunakan, serta protokol jaringan yang memudahkan dalam mendesain sebuah firewall. Selanjutnya ada menentukan policy atau kebijakan, penentuan kebijakan, penentuan ini hal yang harus dilakukan. Baik atau buruknya sebuah firewall yang dibangun sangat ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan. Di antaranya menentukan apa saja yang dilayani. Selanjutnya ada menentukan individu atau kelompok-kelompok yang dikenakan kebijakan tersebut. Yang ketiga ada menentukan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh tiap individu. Selanjutnya berdasarkan setiap layanan yang digunakan oleh individu, ditentukan bagaimana konfigurasi yang terbaik untuk tiap individunya dan menerapkan semua kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, tahap selanjutnya adalah menyiapkan software atau hardware-nya yang ingin digunakan, baik itu operating system yang mendukung software-software khusus mendukung firewall seperti IP chains atau IP tables pada Linux dan sebagainya, serta konfigurasi hardware yang akan mendukung firewall tersebut. Dan tahap yang keempat, tahap yang terakhir, melakukan tes konfigurasi. Pengujian terhadap firewall yang telah selesai dibangun haruslah dilakukan, terutama untuk mengetahui hasil yang akan kita dapatkan. Caranya dapat menggunakan tools yang biasa dilakukan untuk mengaudit seperti Nmap. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.